Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perompat seluruhnya dimanapun bebuhan pian berada. Alhamdulillah kembali bertemu dengan Ulun Iki, yang mana pada pagi hari ini dan sanak perompat pada Sabtu 15 Februari 2025 kita kembali berhadir dan bergabung bersama dalam Pandiran Baisukan edisi Sabtu 15 Februari 2025. Di studio RRI Perompat Banjarmasin dan sanak perompat ini ada abang-abang juga. Ada berempat ya, hari ini narasumber kita sangat rami ya, dan dengan tema pembahasan karakteristik orang Banjar dan sanak perompat. Wah, ini jadi pembahasan yang rami banar lah, dan kebetulan abang-abang kita yang baru saja datang semuanya basah jimus lah bahasanya. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabarnya, baik aja kah? Alhamdulillah. Hujanan lah. Alhamdulillah basah kehujanan lah. Karena bapak ini rahmat ya lo gasan kita berata. Padahal pagi-pagi kayak ini nyamannya tuh dasar di bawah guring bang lah. Cuman karena berlaku aja lawan Datu. Menambarkan ilmu. Iya, tetap Panggilan jiwa lah ya. kita panggilan jiwa, tetap saling berbagi sharing lawan para pendengar. Iya. Nah itu bang luar biasanya nang sana perompat karena ulun kan tadi berpikir wah ini kayaknya bakal telat nih buhan si Dini ya kalau, tapi sekalinya melihat tadi lo kendaraan habang pakai jas hujan menerobos banjir menerobos hujan, bah lo nih keren banget bagian pian nih. Hari ini kita akan memiliki pembahasan yaitu karakteristik orang Banjar. Nah nih karakteristik orang Banjar jar kayak apa gerang sebenarnya orang Banjar tuh. Apabila kita melihat orang Banjar, apa gerang yang kita lihati gitu nah ya lo. Apakah logatnya kah, atau jiwa dagangnya kah, atau pemamaiannya? Iyalah. Terkadang orang Banjar ini bila dilihat sedikit set jar. Padahal kita belum mencangi wara ya lo. Apa ikam cang-cangang jar. Nah, itu tanda-tanda orang Banjar tuh. Silakan abang-abang. Nah, Sedikit mengitir. silakan. Dulu, kayu dulu lah. Silakan. Ambil dulu mic-nya, ambil dulu. Jadi kan ini Bangai. Kalau minggu semalam kita kan sudah membahas mengenai apa semalam tuh? Gawian. Ya, gawe orang Banjar. Nah, yang mana orang Banjar sendiri kan tidak terlepas dari yang namanya 3 konsorsium. Ya. Betang Benyo, Muara, Iya. lawan Poluan. Cuma ada sebutin lagi. Apa tuh? Pengikut Datu. belum lagi lah. Yang mana setiap Iya. ya, yang mana setiap konsorsium tersebut tuh tentunya memiliki ciri khas masing-masing. Iya. Ya, memiliki karakteristik di mana ciri khas tersebut ataupun karakteristik tersebut tercipta memiliki terdapat dari beberapa hal. Yang pertama itu karena letak geografis. Iya. Ya, kan kalau Banjarmura tuh dekat dengan yang namanya sungai-sungai besar gitu. Kalau Pahlawan tuh di kaki-kaki Meratus dan Betang Banyu di lain Sungai Matapura lah. Sungai Nagara ya juga. Iya. Dan selain itu, selain letak geografis bisa juga dipengaruhi oleh asal sungai moyang gitu. Seperti itu. Dan di sini nah kita akan membahas mengenai kayak apa gerang karakteristiknya Rena. Iya. Bujur. Karena kebetulan ada yang dari Om Pahlawan, Tuan Guru Neja, ada yang dari Muara, ada yang Suah, tahu begitaan sudah, kan? Yang tuh ke Gunung Suah, ke Muara Suah, ke Pahlawan Suah. Jadi penjejakannya Pahlawan. Nah. Jadi kita sebelum itu kita menyentil lah sedikit. Jadi kita tahu kan tadi karakteristik orang Banjar siapa? Orang Banjar. Nah, itu ianya dulu ya. Bukan di mah, bukan. Iya. Orang Banjar apa aja Orang Banjar siapa? Siapa orang Banjar? Nah, tapi kan pastinya anu manusia kalau jar. Kalau aya anu jar nang gaib-gaib juga harap kalau wae. Nah, jadi lah orang Banjar ini kita pertama banyak juga kan kontroversinya. Orang tuh lah banyak besar Kontroversi lah. Iya. Jadi apa? Ada madakan gitu suku. Ada juga itu madakan ada juga madakan lagi kita tuh bangsa. Nah, bangsa Banjar itu lah. Bangsa Banjar kan ganar besar kan, bangsa tuh besar. Aja mengakui sebutin aja lah bangsa Indonesia. Jadi kayak itulah sebelum ada Indonesia kan itu Iya. Jadi kalau menurut orang pribadi, asumsi ya, karena kata Kesultanan Banjar aja kan berdiri 1526.
namanya itu kan jago orang tuh banyak versi ada Ya. apa Bandar Masih. Bandar itu kan pelabuhan, Masih itu kan karena pati Masihnya begana di Kuen. Nah, Ya. di situ kan jadi Bandar Masih. Kemudian kenapa Banjarmasin itu tuh terpleset dari Belanda. Belanda menyebutkan Kesultanan Banjar itu Kesultanan Banjarmasin gitu nah. Oh, penyebutan dari buhannya lah. Belanda. Model Ya. kampai lah. Jangan sampai ya ngomong berat kan. iya. Tersalah ilat. Nah, Ada belajar ada gitu. juga nang memadahkan Tapi mana kita ada tersalah lah kita lah. Ada lah. ada. Nah, ada juga nang memadahkan ihnya tuh jah pedagang-pedagang dari luar, kalau kada salah lah, kalau dari luar Pulau Kalimantan pas menuju Kalimantan atau bulik dari Kalimantan Selatan khususnya kita nih, bulik atau tulak itu tuh saat Banyumasin. Oh, Nah, iya. jadi kisahnya tuh ada Banjar tuh Masin, Iya. Bandar tuh dari bandar, kepleset Banjar bandar. Nah, itu banyak versinya yang mana. Nah, kemudian kalau menurut pribadi berarti kita tuh kan Kesultanan Banjar. Nah, di dalam Kesultanan Banjar tuh ada namanya rakyat Banjar. Ya. Nah, rakyat Banjar itu nang disebutnya orang Banjar, nang terdiri dari orang-orang Dayak, unsurnya kan orang-orang Melayu, nah, orang-unsur Jawa. Nah, itu akan membentuk suatu kebudayaan pulang. Makanya kita tuh ya kan Dayak Melayu, ngamput bahasa kemarin bahasa lah. Nah, itu ya Dayaknya. Kita istilah aruh ya kalau istilah aruh itu kan bukan Dayaknya kalau. Nah, itu pulang istilah Jawa. Banyak kebudayaan kita juga nang tata campur juga di sini. Nah, kan makanya membentuk suatu budaya. Kita supaya budaya baru yang itu disebutnya budaya Banjar ya kan. Makanya ya. Itu kalau menurut ulun, tapi kan menurut datu-datu ini kan lain Kira-kira sama aja. Kita boleh aja belain. Jadi karakteristik orang Banjar itu pernah, kalau kada salah pernah terbaca ulun tuh orang-orang Belanda tuh mengakui orang Banjar tuh orang-orang pemarah katanya. Nah, iyalah. Penyarikan lah. Penyarikan. Kayaknya kan masalah sedikit aja penyarikan. Iya. Langsung sing hantam aja lah. Nah, Ketujuh bahan tambang lah. makanya lah, dan orang Banjar tuh pendiriannya teguh pendirian. Kalau ada ajinya. Nah, Ya. Idealis lah. Jadi makanya sewaktu itu awal-awal Belanda datang di Banten, orang Banten itu melihat orang Banjar berdagang lada, nah menggunakan kapal kan. Nah, jadi orang Belanda ditawar orang Banjar tuh menjual kada maunya yang murah. Siapa penawaran yang tertinggi itu yang dianunya. Nah, lalu orang Belanda tadi itu datang, nukar pengaku lada sahang lah. Nukar pengaku sahang aja. Ujung Banjar bakal mereka menawar, sini, masih murah. Kadang gini skip aja jangan Banjar. Oke. Jadi kita mencari yang nang larang lah penawaran. Pasti kan kita menjual nang larang. Cuma orang Belanda ini tadi di sini mulai perkaranya. Di malingnya kapal 2 buah jong orang Banjar itu. Nah, itu kan interaksi pertama antara Belanda. Iya. Aja orang Belanda orang Banjar itu juga aja penyarikan sedikit. Nah, mungkin makanya tadi ujar di Sentral Komandan Arif tadi Banjar itu ada 3. Banjar Pahuluan tadi, Banjar Batang Banju, lawan Banjar Muara. Nah, kan di orang Banjar itu terbagi lagi jadi 3. Jadi itu tuh nang manakah nang didatangi Belanda jadi penyarikan tadi di antara 3 tuh. Iya. Ya kalau lah. Nah, jadi kita akan lempar ke Datu karakter nang dari Pahuluan dulu. Kesini. Datu Sungai Anda ini. Ini keturunan Belanda lah yang ini nih. Pinanya beratan sini kata. Beratan etit ada jadi pada sini. Ini banyak aja. Nah, itu tadi. Jadi karakternya mungkin akan berbeda-beda di setiap letak geografis tadi. Iya. Nah, mana diketahui Belanda, nang ini cuma jangan pindah kalam, ambak, beulun, bepian, ada baca siko. Kemana nyawa aja. Iya. Agak ngegas sedikit jalan. Nah, itu. Nah, silakan lanjut lagi. Silakan. Tuan Guru adakah? Nah, ya seperti yang dibilang oleh Datu tadi lah. Jadi bujur aja sudah bangai itu ibaratnya mukadimahnya aja orang pembukaannya. Ya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui secara besarnya kan itu bahwasanya orang Banjar itu sebenarnya terbagi menjadi 3 kelompok gitu. Dan itu harus diingatkan. Ya. Karena mana kada ingat, karena tahu. Ya loh. Nah, karena itu tuh sudah melalui hasil penelitian juga. Penelitian sudah pakem gitu. Jadi sebelum ibaratnya pengelompokan Banjar itu
orang Banjar itu dikenalnya itu yang di Kuin di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Nah, itu Kuin aja lah. hanya ribetnya yang diakui bahwasanya Ikam ini orang Banjar. Karena kan kisahnya kan amalgamasi nih. Bahwasanya kan yang berdiam ataupun yang berada di tempat suatu desa atau suatu kampung yang dinamakan Kampung Kuin. Kan ada kan kampungnya masih nih. Tapi ada juga orang nyambatnya Bandar masih. Bandarnya yang dihuni ataupun yang dikepalai oleh Patih Masih. Nah, Patih Masih ini nih ada jelas jorongnya. Tapi ada orangnya lah, ceritanya adalah. Cuman ada orang menjulukan Patih Masih atau Patih Masih. Ya. Amunnya merujuk kosakata, Patih itu kan artinya model kayak gelar. Gelar dari Jawa lah ibaratnya Patih. Nah, Masih ini artinya Melayu. Dalam bahasa Ngaju. Kebetulan kan di Kuin sana tuh sebelum Islam ataupun yang lainnya kebanyakan di situ dihuni oleh orang Ngaju atau Biaju jurang atau amunnya handak kerennya lagi tuh bahasa Datu nih Ot Danum Ot Danum itu artinya orang sungai. Ot itu artinya orang Danum tuh sungai. Iya. Dari mana Jar? Bahasa Perancis. Nah, ditemukan oleh Danum. Nah, jadi kan hanya kan Danum itu kan lawan katanya dusun. Nah, dusun itu adalah orang-orang yang mendiami di daerah pegunungan ataupun perbukitan meratus. Nah, itu lawan katanya. Nah, jadi kan di Banjarmasin itu ataupun yang Kampung Kuin itu kan ada semacam kayak kisah kerajaan lah ibaratnya yang tentang Pangeran Samudra lah. Nah, lari ke situ kan kisahnya nih. Kada lawas Islam menaklukkan pamannya. Lalu legitimate orang mengakui bahwasanya Ikam nang ada di sini nih yang di Kuin ataupun kerabat-kerabat Ikam nang ada ke sini. Ikam agamanya Islam. Ikam bahasa baru bahasa Banjar. Disebut orang Banjar. Nah, hanya di situ hanya orang mengenal orang Banjar. Orang Banjar nih secara umum. Yang ada di Kuin tadi. Belum tahu lagi nang model kayak di daerah sini nih karena tahu lagi. Yang penting terbentuknya nih berarti orang Banjarnya di Kuin dulu lah. Iya, di Kuin. Oke. Kuin jauh sebelum Kuin itu berarti orang menyebutnya berdasarkan sungai. Misalnya orang berdiam di Sungai Nagara disebut orang Sungai Nagara, orang Nagara. Iya. Ada orang berdiam di Pahuluan nyambatnya orang Amandit karena ada Sungai Amandit. Begitu pula di Tapin karena ada Sungai Tapin. Nah, dan lain-lainnya. Jadi orang menyebutnya sebelum kata adanya muncul istilah Banjar, orang itu menyebutnya orang sungai. Sungainya sungai apa? Nah, berarti amunnya Sungai Berangas misalnya. Iya, Sungai Berangas. Sungai Berangas. Misalnya Sungai Cicit ya misalnya Sungai Pembakal Ahoy misalnya. Sungai Pembakal Ahoy karena sungainya itu. Nah, di sini itu. Nah, kemudian kan terbentuknya orang Banjar. Nah, kemudian lambat laun Banjar ini sifatnya orangnya mobile. Mobile berbaur gitu. Kada ibaratnya kada mandak di satu situ aja. Ya. Merantau, madam kemana-mana. Nah, ya belalah orang tuh. Belalah lah. Kemana aja kemana-mana. Lambat laun sekalinya orang Banjar ini memiliki variasi yang banyak. Tergantung geografisnya. Lalu muncullah seorang sejarawan yang ibaratnya sangat fundamental lah gitu. Nah, yang mana beliaulah yang membagikan semua klasifikasi pengelompokan orang Banjar. Bahwasanya orang Banjar ini dapat dibagi menjadi 3 sub atau 3 kelompok. Nah, yakni Banjar Muara atau Banjar Kuala, Banjar Batang Banyu, Banjar Pahuluan. Nah, nang ini nih ujar nih, tapi kan tahu lah pembuktiannya karena pembuktian namunnya sekarang ini bias pengai. Karena banyak nih Muara ke orang Banjar Pahuluan ke Muara juga, orang Batang Banyu ke Muara juga, Muara ke Pahuluan juga. Nah, kayak itu nah. Jadi kan kada ibatnya ya orang tuh kada steril lagi. Iya, steril lagi karena kan mobile dah. Tapi munnya dulu kan dibagi berdasarkan letak geografisnya. Iya, itu Bang orang Banjarnya saking mobilenya lah. Iya. Semua dicakupnya lah. Nah, jadi kan lo Banjar Muara tapi ada beberapa yang sudah dilakukan penelitian kan ini palit dah. Palit jurang tuh kada nang dibantah pun kawa juga tapi asal nang kepala longor gitu nah. Iya. Punya nang bebaya hanya S1 ara aduh jangan. Punya dator apa gitu ya. Barat membantah lah sama S1 ara lah. Orang Muara ini kan karakteristiknya menurut saya ya ibaratnya dari penelitian yang biasanya kan orang yang berdiam di muara-muara sungai atau jarang tuh persimpangan 3 sungai gitu yang mana kan sungai-sungai besar misalnya ada sungai Martapura sama sungai Barito sama sungai kecil lagi kan nah di situ sebetulnya orang Banjar Muara gitu. Oke. Nah, ini ada telepon masuk nyala. Kita angkat dulu nah. Bisa dipakai headsetnya dulu ya lah. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam Abah Sofyan Ki. Abah Sufyan inggih. Sehat aja kabar lah. Hujan juga sama di sini nah. Ya, sama. Di sini hujan juga nah. Buhannya nih Abah Sufyan berhujan juga sini nahan luar biasa benar. Ya, yang penting kan tuh semangatnya itu. Nah, itu bangnya menggambarkan benar bahwa buhannya ini anak muda Abah Sufyan Semangat Iya. tularang. Nah, Jadi bubuhan palala. ya. Di tanah laut ini kan kalau yang di pesisir kayak Batakan, Takisung, Oke. itu karakteristiknya itulah kepander nyaring-nyaring. Tangkisong lah. Iya. Jauh yang ke Batakan atau ke Takisung tuh nah. Apabila orang asli di situ ada nang gamaknya pander. Karena santai lah Abah Sufyan lah. Ya. Malah aja. Mina panas baan ari. Kita ada bisnis apa? Balaki orang tabunnya kan tak kisong kita. Ya. Asalnya kalem bener aku jadi pelihara. Beberapa tahun pindah ke tabunnya. Logatnya aja lain. Banyak pander. Iya. Apakah itu pengaruh ombak itu kan kalau banyak nyaringan pengaruh ombak itu nah. Iya, oke. Oh. Pengaruh laut mungkin itulah. Iya, iya. Ya mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum Ki. Oke, siap Abah Sufyan, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi kenapa jarlah anu di daerah Tangkisung tuh tadi kah? Iyalah. Orang bepandir pina anu jar manggas banar jar orang tuh. Entah pengaruh ombak kah, apakah jar lo. Lalu tadi apa pindah ke mana tadi? Ke Tabuniau. Ke Tabuniau lah. Beda pulang logatnya jar. Iya artinya kita tuh orang Banjar ini dasar mobile banar lah. Iya. Beradaptasi itu setumat gin tebawa. Dah pinanya aku gin mun ka amun teh timbul tebawa mun teh. Nah, itu loh tadi salah satunya karakteristik orang Banjar itu satu yang minusnya nih. Ya. Intinya semua orang itu ada positif negatif. Ya. Kita kan membahas positif negatif. Salah satu yang negatif dulu. Inya ketujuh belarot ya. Nah, dan istilah-istilah orang Banjar tuh pasti kan dari jauh dari istilah sungai. Ya. Misalnya untung ada bebaso aja. Berarti soalnya bepandir tuh sembarangan. Bentuk ada titik banyu diganggam. Maksudnya Pak Engken. Nah, nang ketiga tadi belarot. Belarot mah ilong ya. Nah, tadi inya kasih ini umpat juga. Nah, kasih ini umpat juga. Nah, jadi terbawa suasananya orang Banjar tuh mau nanya ke ajaknya tadi misalnya ke kemana akan mengumpati nang lawan aja kayak apa aja nih pendapat ikam umpat orang banyak aja gian. Iya. Mau kita aja gen. Ada tahu di umpat ini bujur nggak salah kan? Ada tahu anuannya kan. Mbak itu ada istilah juga nih kita berbicara ini kan kebanyakan kata-kata tidak semua orang lah. Iya. Ada juga yang kan orang Banjar tuh kurang aktif ya. Kurang aktif. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan orang-orang lain, misalnya ada orang Banjar, misalnya nih orang Banjar ini bergetaan besi tanah misalnya kan tanahnya kita dipakai segesan sekali bahuma gitu Ya. Tapi kalau orang lain misalnya ada orang Banjar nyambah bahuma tuntung bakabun pulang bon pisang mau semangka. Kalau kita orang Banjar tadi bahuma sudah Cukup satu lah. Cukup aja. Iya. Dominannya orang Banjar itu kekerabatannya salah satunya kalau kekerabatannya banar. Nah, rakat banar lah. Banar. Makanya istilahnya kayuh beimbai. Sama-sama kayuh beimbai. Ternyata belirin. Cuma bagaimana orang-orang Banjar zaman dulu menggunakan istilah-istilah kan kayuh itu kan ke sungai pulang. Ya. Kayuh beimbai aja. Maksudnya sama-sama kita nih. Nah makanya amun kada salah bisa ditembuk sih. Ada istilah kalau kada salah pasan Pangeran Antasari itu kan jangan mencakut pepadaan sih dia. Jangan berkelahi sesama sama orang Banjar. Jangan mencakut. Nah makanya dari itu sekarang itu bagaimana kita mengambil nilai-nilai yang positif orang Banjar itu. Nah yang sudah mulai memudar kayu beimbai tadi. Kayu beimbai itu kan kita misalnya menuju kesuksesan tuh sama-sama. Iya. Yang ini nasi ikong membawain, nasi ikong menumbusi jokongnya. Nah, kayak apa? Lawan pedagang tadi kenapa? Sekarang apakah masih orang Banjar atau banyak bangsa pedagang kan dulu sampai kemana-mana tuh? Iya. Ini kan kurang. Mungkin karena orientasinya berbeda. Dulu pedagang, ini misalnya begawi kabun
apa misalnya menambang apa misalnya kan dagang juga cuma kan dagangan beda sekarang. Cara berdagangnya pun beda juga lah. Kalau dulu kan rempah-rempah misalnya kan mau pakai kapal ganal banyak mana kemana-mana nih saudagar dulu. Ini kan kurang sudah berarti itu karakter kita yang Bahari itu sudah mulai memudar kan positifnya sudah mulai memudar kepada kita. Itu kan ada kamu nambahin nih parada itu. Tadi kan nyaring benar aja suaranya yang gitu aja. Entah efek ombak kah, jarlah angin kah. Memang secara umum ya Bang lah. Secara garis besarnya itu kan kita ini kan pertama kan membandingkan dengan orang-orang lain. Gitu. Ya, bujur. Kalau aja jadi nang dikisahkan kanakan itu jadi seolah-olah nang orang Banjar ya membanggakannya jadi ini ibaratnya satu sisi kan kita mengenalkan. Iya, bujur. Itu. Jangan dua yang diambil hati ibaratnya negatif taruh ibaratnya jangan dua gitu. Nah, jadi kan lo secara umum ibaratnya Banjar itu kan orangnya itu kan mengenal dua tipe itu. Menurut saya. Pertama ada tipenya tertutup. Terisolasi lah. Tertutup bukan berarti primitif. Bukan, tertutup ajanya. Kurangnya ibaratnya kurang bergaul gitu. Introvert lah, introvert. Nah, sedangkan kemudian ada namanya yang mudah bergaul. Contohnya yakni dimiliki oleh karakteristik orang Banjar Muara. Karenanya berdiam di Muara, otomatis kan tuh lintasannya kan bergaul dengan orang-orang banyak tuh. Ada orang Madura misalnya, orang Jawa, orang Hindu, orang Islam, orang siapa. Pokoknya di Muara tuh kan pusat perekonomian lah. Karena Munya Bahari, Munya ini udah ada lagi dah. Ya lo, kita sungainya. Munya Bahari. Nah jadi kan lo karenanya berinteraksi dengan ibaratnya suku-suku ataupun orang-orang lain itu tuh kan mempengaruhi itu. Mempengaruhi dari gaya hidupnya, tata kelakuannya, nah bahkan bahasanya. Makanya kan tak kasar sedikit tuh. Atau aja orang tuh tenyaring sedikit itu faktornya. Karenanya Bahari itu karenanya berinteraksi dengan orang-orang tuh kan orang-orang luar. Tahu Pati terpengaruh. Nah, di Muara itu tuh. Iya. Ada masalah kita misalnya masalah ombak kah gara-gara apa kada apa karena secara garis umum secara ilmiahnya gitu karena Bahari orang Banjar Muara itu berinteraksi dengan beberapa suku-suku lain nah itu mempengaruhi bahkan bahasanya mempengaruhi itu ibaratnya ada yang mengatakan bahasanya orang Banjar Muara itu kasar sedikit di bahasanya Jar. Nah ibaratnya bukan kasar itu bukan berarti kada betata bilang tuh kada mungkin ritmenya tinggi kan nadanya keras ya loh karena dipengaruhi itu. Nah, berbeda dengan orang Banjar Batang, Banyu dan Bahuluan yang ibaratnya identik dengan kalem gitu. Tapi mereka ini secara umum sama-sama ibaratnya sama aja memiliki karakter itu sama aja sebenarnya. Contoh ada namanya istilahnya bubuhan orang tuh. Bubuhan. Orang Banjar bubuhan orang Banjar Muara kenal aja bubuhan. Batang Banyu kenal aja bubuhan. Orang Bahuluan kenal aja kata bubuhan. Dipakai lagi. Oh iya paham. Nah bubuhan ini kan artinya mengandung semacam kekerabatan ataupun kebersamaan. Dan itu terbukti ada ibaratnya ada jejaknya itu. Contoh saya kan pernah ke Pahuluan itu ada namanya balai. Jadi orang Banjar sebelum mengenal ibaratnya Islam atau dan lainnya mereka itu hidupnya komunal. Hidup dalam satu tempat komunal. Kan kebersamaannya itu. Makanya ada istilah namanya bubuhan. Kayaknya ini bubuhan datu, ya bubuhan datu. Kayaknya ini bubuhan pangerak buat pangerak. Kayaknya bubuhan negara aja, bubuhan negara. Dan itu sampai sekarang melekat. Bahkan nih herannya Bang lah, orang berkelahi aja pakai bubuhan itu jadi ini harap nah jadi konotasi bubuhan ini berarti bukan marga kalau di Banjar berbeda dengan yang lain. Orang kan banyak menyatakan marga kalau Banjar ada. Misalnya ulun orang Pandai, orang Berangas, sidin orang Amuntai, sebutingnya misalnya orang Amuntai juga. Kami bubuhan palalah, jenah bubuhan palalah. Kada disambat bubuhan Berangas, kada disambat bubuhan Sungai Andai. Jadi semacam orang Banjar itu tidak mengenal namanya semacam hierarki secara umumnya. Karenanya egaliter. Nah, dia melunakkan hal-hal yang sifatnya mengekang gitu, mengekang mereka sendiri maupun karakter itu. Berarti kerdalah iyalah di Banjarmas ini kan bilanya apalagi di dunia perkuliahan lah. Tuh bubuhan Amuntai jangan berkumpul tuh kerdalah. Paling yang disambat bubuhan ini bubuhan UKM ini. Ini bubuhan Palalah tadi lah. Kok nama komunitasnya lah yang dikenal lah, tapi bukan asalnya lah. Memang asalnya tuh
asalnya macam-macam di dalam, cumanya kadang pakai nama asal-asalnya tuh tadi. Iya. Judulnya aja dipakai. Iya. Apa aja tuh jawaban sejarah ya. Jadi di dalam sejarah tuh banyak banget. Iya. Ada kawan tahu juga lah, banyak juga kayak itu pertama kan tadi hidupnya kekerabatan atau mengenal dengan karakteristik bubuhan gitu. Nah, yang mana bubuhan ini dipakai contohnya kan coba bayangkan pas orang Banjar bahajatan atau perkawinan sekampungan bener kalau ya bujur. Nah hakun aja tuh repot lah ya. Jadi istilah itu tuh itu kan perguruan ulun mengenalkan bubuhan itu misalnya ada kawinan nih, satu orang kawinan kebetulannya ini bubuhan misalnya bubuhan A sama kawin dengan bubuhan B. Bubuhan B ini binian, bubuhan A ini lakian. Bubuhan A ini bisa lagi bubuhan nih, karena bubuhan ini kalau dulu tuh identiknya dengan ada sebuting namanya kepala ahoy orang tuh. Kepala ahoy. Kepala ahoynya orang tuh ibaratnya Pak Iyanya. Bukan berarti Pak Iyanya nih ketua mun orang ada juga. Pokoknya nya tuh yang disegani, dihormati, orangnya berharisma lah ibaratnya disegani gitu. Panjagaunya bahasanya lah. Nah, bukan berarti ibaratnya keduanya kah, karena bubuhan tuh pokoknya siapa nang ahoynya aja orang tuh. Kami berpingkut di situ. Bujur salah tahalah kita berebut gitu. Salah. Nya tadi melarut ilong, belarut aja. Salah. Yang mana dirasa berpower lah, nang di mana rasa ini banyak yang mau umpati aja jual lah. Nang umpati waluh juga itu. Padahal ada gue di satu sisinya tuh itu tuh mengandalkan prinsip orang tuh berdirian teguh. Iya. Teguh berbadi orang tuh orang salah kah bujur kah, salah lagi seorang yakin salah akan dia. Idealis. Kada juga idealis. Salah orang tuh orang tuh talahakan orang. Makanya kan Tuhan tadi menciptakan berbangsa-bangsa bersoko-soko. Makanya kan semua tadi ambivalen kan, ambivalen. Ada tinggi, ada rendah, ada siang, ada malam, ada positif, ada negatif tadi. Makanya itu tadi kan di dalam orang-orang Banjar tuh positifnya apa, negatifnya apa. Nah, karena kita sudah kebanyakan dan tuh sidin lagi kan bukan di mahatan guru. Kenapa presiden ambil memikirkan itu? Jual bercampur lah. Nah, jadi karena orang Banjar ini di Kalimantan Selatan ini kan kondisi geografisnya juga beragam. Iya. Ada yang pesisir, ada yang muara sungai besar, ada juga yang sungai di daerah hulu. Iya. Di orang Banjar Batang Banyu di aliran Sungai Nagara dan Sungai Tabalong, Sungai Balangan. Nah, mungkin perbedaan lingkungan itu juga berpengaruh kan. Misal tadi orang pesisir suaranya nyaring-nyaring. Iya. Nah, itu mungkin disebabkan karena budaya pelayaran yang kuat. Karena kan orang berlayar itu kan supaya ketika berkomunikasi di tengah laut itu kan ada angin kencang. Iya. Jadi mau kada mau suara harus ditingkatkan. Nah, jadinya berpengaruh ke kebiasaan bepandir nyaring tadi. Nah, kalau misal di daerah hulu misalnya baik itu Batang Banyu ataupun Pahuluan di daerah yang mayoritas pertanian. Nah, biasanya orang-orang di kultur pertanian lebih lembut biasanya. Iya. Karena tidak ada kondisi yang mengharuskan harus bersuara nyaring karena kan di persawahan aja. Di Pahuman juga paling mau nyaring pun pinah hari panas lah. Awan nanu jar bangai. Paling memudahkan tuh jar bahasa jar. Menyapina capat pandir tuh Pahuluan jar. Nah, jar ada itu juga bang. gitu. Namanya tak alun sedikit Batang Banyu jar ada juga. Tak alun jurang berarti capat kada juga pokoknya sedang kayak tapi alunnya. Ada juga yang belakangnya beluget kayak orang Kalua atau Tabelong. Iya. Kenapa aja? Berbeda kalau muara kan sedikit ibaratnya nang tanyaring sedikit atau orang tuh tangkat lah sebetulnya suaranya karena kan ini tadi macam-macam tadi lah. Banyak kan awan model kayak ada joan apa nih madah ini R-nya betagar lah apa-apa. Itu kan secara kebahasaan. Tapi secara karakter umumnya bahwasanya orang Banjar itu sama aja sebenarnya. Iya, betul. Yang membedakan itu palingan letak kondisi geografisnya sama mata pencariannya. Nah, makanya tadi mata pencarian, kondisi geografis itu berpengaruh benar lah Bang lah. Kondisi geografis tadi misalkan kayaknya di Batang Banyu. Nah, otomatis kan tuh bahasanya menyesuaikan lagi nih, berkorelasi lagi dengan mata pencariannya. Ya kalau habis itu yang Maalun tadi atau Bepandir Lakas tadi ada juga tuh mungkin di balik itu tuh apakah entah di kapal kah pas manu iwak kayak itu nah ya lo hendak Pandir Lakas nih sekira apa namanya nang mau unjur apa sih
gasan manu iwak tuh. Lunta. Melunta iwak. Ya lo, melunta iwak kan melunta tuh kan barat loh. Kawannya kan kadang mendengar ke apakah? Waluh, Jadi laju Bu Pander lah, ya. Itulah yang salah satu mempengaruhinya itu. Tapi bukan berarti itu kada baik. Cuma itu kan baik gitu. Bujur. Itulah ibaratnya ciri mereka gitu. Kita harus menghargai gitu. Karena munnya kada dihargai, di pulau bakalahian jadi hanya muncul di orang tuh sing hantam aja kita nih sudah jadi ini akan bujur. Dan istilah Banjar atau punya sudah sare hancur sekali gitu. Harusnya kan kalau hancur kita bangun kembali. Iya. Nah berarti di situ datu ibaratnya orang Banjar tuh jangan tanggung, hidup tuh jangan tanggung ya. Jangan tanggung, jangan malang-alang jadi orang Banjar lah. Jangan alang-alang amunnya maling tuh maling sekali. Itu berbeda konteksnya misalnya. Iya misalnya. Nah itu tadi Teguh Pendidikan, cuma ini kada tahu di ikutnya ini kan bujur kah salah. Pentingnya tadi Teguh Pendidikan. Nah itu tadi salah satunya. Barangkali kan bujur dinya tuh salah bujur orang banjirnya bujur kok kalah situ bang. Nah itu bang. Tadi berpergian Teguh kalau jarang. Iya bujur. Nah pinanya mah nih asik kita nabil pepander masalah orang Banjar tuh karas lawan penyarikan tuh apa gerang penyebabnya ya kala. Jadi kesan bebuan pian yang mungkin hendak bergabung bisa bergabung dengan kita dan sana perompat di line telepon 0895 34050959 atau di 0511 3252 602. Kita akan jeda sebentar bangku lah ya lah. Takutnya karena kita suara Pina sudah mengkuhul nah ya lah. Jadi kita sejenak minum air putih. Habis ini kita akan lanjut kembali karakteristik orang Banjar. Jangan kemana-mana, tetap berada di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Hujan lebat bisa menjadi bencana. Bersiaplah dengan tindakan mitigasi yang tepat. Bencana akibat hujan lebat seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air seringkali datang dengan cepat dan tanpa peringatan. Tapi kita bisa mengurangi dampaknya dengan melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk tetap aman. Pertama, periksa saluran air dan drainase. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Bersihkan sampah dan daun-daun yang bisa menghambat aliran air agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Kedua, siapkan sumber daya darurat. Pastikan Anda dan keluarga memiliki persediaan darurat air minum, makanan ringan, obat-obatan, dan alat penerangan seperti senter, baterai. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, kenali daerah rawan bencana. Jika rumah Anda berada di daerah rawan banjir atau longsor, kenali jalur evakuasi dan tempat aman yang bisa dijangkau dengan cepat. Keempat, perkuat struktur bangunan. Pastikan bangunan rumah Anda kokoh dan aman dari potensi longsoran tanah atau genangan air. Pembangunan saluran air yang baik dan struktur yang kokoh dapat meminimalkan kerusakan. Kelima, waspada terhadap peringatan dini. Perhatikan peringatan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bila ada peringatan hujan lebat atau potensi bencana, segera ambil tindakan preventif. Ingat, tindakan kecil yang tepat bisa menyelamatkan nyawa dan harta Anda. Ayo, bersama-sama kita mitigasi dampak bencana. Waspada penyakit stroke. Dikutip dari gessehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.
ujian lagi di kampus. Malah pusing. Bentar, kamu gak sarapan? Gak sempet sarapan tadi. Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh. Serius? Masa sih? Iya dong, kata dokter Karin Widadharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya. Ih, modus. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, dan sana perempat kembali lagi kita dalam pandiran baisukan karakteristik orang Banjar. Sekali lagi ulun himbau gasan buan pian beratan yang mungkin ingin bergabung atau ada yang hendak berkisah kah karakteristik orang di orang Banjar di sekitar bubuhan pian bisa bergabung melalui line telepon kita di 0895 3405 09539 atau di 0511 3252 602. Kita lanjut bersama dengan Buhan Pedatuan Jar. Buhan Pedatuan. Buhan Pedatuan nih ya kalau ngalih mar sudah sungkam aja ulah nah. Pada datuninya bakal amatnya masing-masing. Jadi aja Pang, ya ulun kada Pang. Kalau kita berbicara zaman sekarang lah kan zaman masa lalu. Orang-orang Banjar sekarang itu karena kita kan ada faktor internal, faktor eksternal kan. Eksternal atau faktor luar. Saking berkembangnya sudah teknologi, saking berkembangnya globalisasi, maka orang Banjar tuh juga terpengaruh. Takut juga sekalinya. Banyak orang-orang anak-anak khususnya anak-anak muda juga kan yang sudah kada tapi tahu lagi apa sih misalnya salah satu kebudayaan Banjar. Siapa sih kepahlawanan orang Banjar dan pesan-pesan jangan bercakut pepadaan itu sudah ditinggalkan. Kalau akhirnya keluarga bakal lahian ya masih hijau aja. Maka sering bisa sumpahan misalnya. Jadi, nah, iya bujur. Itu kayak budaya yang kayu berimbay itu kan dipakai lagi. Ada katanya. Tapi kada diimplementasikan lagi. Iya. Ini nyamunnya sukses sorangan aja kada kebawaan. Bujur. Ada juga yang saya misalnya unya tuh nyaman benar sukses. Harusnya kita yang mengumpatinya. Mereka kan disambati, dihapaki. Nah. Iya. Itu sudah mulai juga sudah mulai nyamannya sorangan emang nyamannya tuh jangan kebawaan. Kadang makan aja kayak gini. Bujur. Becakut terima maka becakut pepadaan lah ya. Nah, lawan tadi nih. Kenapa kira-kira orang Banjar tuh lebih ke sensitif Jar? Mungkin sensitifnya tuh kayak di awal tadi lah Jarulun. Kita bila cangang aja nih belelawasan ya kalau tergantung bang lah pulang bila orangnya nih orang Pahuluan kah orang mana kah kayak itu nah lo bila kita cangi ada apa mas? Nah ada juga yang sopan tapi ada juga nang kayaknya bebuhan anu bang lah Batang Banyu lo. Bila dicangi set apa ikam cangang salah kah aku Jar? Nah kenapa tuh kira-kira faktornya? Ya udah tuh adalah mungkin lah bukan mungkin sih tapi kalau menurut pendapat Tulun melihat kita beberapa mundur konflik dengan kolonial itu tuh sudah pinanya tertanam dah kebencian yang luar biasa tuh lawan kolonial Belanda tadi misalnya karena merasa sudah dijajah pajak tinggi sudah nah jadi kan nang sifat berkelahi bukannya tuh panas akhirnya dalam panas. Nah kemungkinan akhirnya nang sifat-sifat yang bekas nang datu nenek moyangnya itu terturun juga ke anak. Kemanian jadinya juga. Ini adalah sedikit mengintervensi. Amun sepengalaman aku nih. Kalau mau dicangangin nang bebuhan mic-nya dulu bang. Mau dicangangin bebuhan Batang Banyu mun hewan bebuhan hulu sungai muntai. Biasanya dirawa nah patuh aja. Patuh canggih aja. Hendak ke mana aja. Kenapa? Karena mun kita lihat lah salah satu karakteristik bebuhan hulu sungai atau Batang Banyu ini adalah sangat erat ataupun lekat lah dengan Islamisasi. Oh iya betul. Kan kalau kita lihat tuh pesantren-pesantren yang tuha-tuha di mana-mana ada. Raha, Amuntai, Pamangkih, SS kah HSTK tuh? Pamangkih.
Pemangki HST. HST lah. Itu di Magtapura Darussalam. Iya. Artinya apa? Artinya masyarakat, salah satu ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Banjar, terutama Batang Banyu itu sangat erat dengan yang namanya Islam. Sangat erat, sangat erat. Iya. Sampai-sampai menurut orang zaman dulu lah, Ikam sekolah pesantren aja. Karena ilmu duniawi di bawah ilmu agama. Tadi karena ini kan syarat dengan Islamnya sanu benar, akhirnya makanya gencarnya kan di di daerah hulu sungai yang melakukan perlawanan tadi. Nah, makanya kan mungkin orang-orang Belanda mengatakan misalnya penyarikan apa segala macam kada salah sedikit itu karena semangat jihadnya itu tadi. Makanya kan orang Belanda mungkin menganggapnya sebagai orang yang pemarah. Petarung, tidak takut mati. Nah, padahal dari segi ini kan segi Belanda misalnya begitu kan menyampaikan, tapi kan segi kita itu adalah sebuah perjuangan. Karena ini hebatnya Bang. Kalau di daerah lain kan, kalau perlawanan tuh, contoh di Ponegoro, ditangkap Ponegonya sudah habis perlawanan. Namun di Banjar lain. Di Banjar ini kan rajanya tertangkap, kapal akhirnya tertangkap, tetap perlawan. Karena banyak tuh percaya lawan Allah, omong mati. Kalau lain kan pemimpinnya tangkap menyerah gitu sudah kalah. Punya lebih percaya lawan alim daripada lawan pantang menyerah. Panas ya. Darah-darahnya maka dikatakan udah panas apa segala macam itu tadi. Makanya salah satu perlawanan yang kuat itu kan di Aceh karena manunya agama. Sama dengan di Banjar juga agama. Semangat juangnya agama. Nah, makanya tadi orang Belanda itu kan mengatakannya tadi kembali lagi misalnya orang bohon tuh bukan dengan amu teh pengalahian makanya gerakan-gerakan kayak contoh berarti beramal itu kan terus baru detemuning kan. Nah, itu semua kan penghulu kaset juga. Nah, itu tuh dari lisan-lisan masyarakat macam-macam. Kalau nang ini penghulu kaset itu ini kan gerakan berarti beramal lah. Busung balit di bambu-bambu tajam ada Pak Teguh aja. Tapi ditimbak ya ada tahu juga. Petarungnya itu tadi akhirnya prinsip Tuhannya itu kan, kalau kata ayah kita kan ayah Gadi beberapa nang ketua penghulu ngasih itu mengharamkan gula karena gula dibuat oleh produk Belanda waktu itu kan. Nah, pada waktu itu waktu perang itu kan komoditasnya. Ada jual aja. Orang aja ditimpas taguh, ditimpak taguh, dihampas taguh, cuma puasa ada tahan. Hanya nyamut siapa itu. Ya terlepas dari penyarikan itu lah Bang, memang ada beberapa versi ini masing-masing gitu. Ibaratnya bukan kami ibaratnya menyalahkan, membunyikan atau apa, sama aja ibaratnya tergantung keyakinan aja lagi dah. Ini kami yakin pakai, pundak ada kayak udah. Jadi semua yang kita padakan di sini untuk para pendengar itu kan ada anunya ada rujukannya. Nah, jadi yang mana yang kau dipakai, yang mana ini kau dipakai cuma kondisinya kayak ini, ini nih kurang cocok apa segala macam tuh kan kita kau membandingkan ujar A ujar B ujar C ujar D. Nah, silahkan kita angkat lagi. Langsung kita angkat telepon terakhir kita. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam Mbak Bulik ya. Nah, Mas Sofian Bulang. Oke. Belum ketakon ulang lah. Ya. Jujur lah orang Banjar tuh mau aja ke kurang lebih. Nah, itulah terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak Jar. Bujur juga ke orang Banjar tuh hakun ke kurang lebih Jar. Nah, jadi terlepas itu semua yang berbulik ke penyarikan tadi. Iya. Jadi sebenarnya Bang, penyarikan itu bukan berarti orang tuh pemarah, tapi orang tuh kasih sayang. Terbukti itu. Bujur Bang lah. Terbukti karena banyak nih pepatah kayak akan paribasa kan orang Banjar tuh. Iya. Kamu jangan nang kayak itu lagi, jangan mau yang kayak ini dalas tang ini dinding ini runtuh jadi. Nah, itu kan mengajarkan tuh satu sisi jangan diajarkan. Bukan berarti dia penyarikan atau pemarah bahasa yang kadang-kadang tampoh itu ada sebenarnya. Memang kayak menunjukkan kasih sayang aja lah. Dan ada juga yang mungkin dikira orang pemarah padahal memang tadi, nadanya aja yang tinggi. Itu tadi perspektif tadi maksudnya sudut pandang orang itu bujur. Ujar orang kayak Songhai Andai. Memang itu hari itu huluan tuh pemamaian. Pemamaian. Padahal kan dari Arif
padanya mamai anak untuk mendidik kasih sayang. Kamu nangai jangan tapi kayak itu kita wani hangit kita nih jangan. Walaupun cari kedebatnya nang alis naik gitu wani hangit kita nih. Jadi dari sudut pandang tuh mempengaruhi. Bujur. Jadi nang mana nak dilihat sudut pandang A kah, sudut pandang B kah, sudut pandang C. Nah kembali lagi kita apakah orang Banjar atau kurang lebih? Kebanyakan karenanya masih kekerabatan. Kalau ada kerabat, inya tadi sistem bubuhan tadi maka kurang lebih. Tapi untuk zaman sekarang lah kebanyakan itu banyak kurangnya pada lebihnya. Nah itu kada baik. Tapi kalau memang alhamdulillah kita kan menerapkan kurang lebih nang bubuhan nang data-data ini lah. Iya. Kenapa jadi kurang lebih? Di situ akan meningkatkan pertama sistem saling percaya. Tidak terlepas dari orang andai, orang amuntai, orang apa. Jadi karena sudah saling percaya, maka buahnya itu akan menaruh kurang lebih aja. Kurang lebihnya kayak ini misalnya ulun ngancalnya butang misalnya lewat 10.000 misalnya ya kalau ini winai aku duit 8.000 kada apa-apa biar aja bagiakan aja 2.000 itu aja kena aja mana Pak ulun pulang karena sudah kena beberapa waktu kemudian pas ulun makan ulun bayari Erwin jadi kurang lebih Erwin berbuat baik ke ulun juga berbuat baik ke Erwin. Dan itu orang Banjar tuh kebanyakan gitu. Nah, cuma kita sisinya salah satu sisi yang kebanyakan orang sebutnya ada orang Banjar aja Jepang lah, semua orang. Jujur membayar hutang, kurang lebih aja winai. Cuma salahnya ini kena berhutang kamu bayar hutang itu tadi. Model kayak membelantik tuh lah. lawan Neja, misalnya lawan Gung Neja, hutang tadi 8.000 untuk membayar hutang tadi. Hutang pulang di sini, jadi biar aja nih ini karena kepercayaan gini. Gali lubang tutup lubang lah. Gali lubang tutup lubang. Yang penting kepercayaannya dapat. Karena patuh lawan Erwin. Iya. Aku nih lawan Erwin ini kada nyaman, jadinya kurang melakukan lebih aja lawan aku mau utangnya aku aja. Makanya kepercayaan itu tadi orang Banjar harus mempercaya tadi lah. Cuma tadi minusnya, ini kada semua kebanyakan tadi akan mencari tumbal. Karena koler merusak sudah kekerabatan benar. Bojor. Nah, semoga tadi pertanyaan dari Abah Sopian bisa terjawab lah. Menambah sedikit aja. Supaya Sidin bingung orang tuh. Ketujuh malah orang bingung lah. Bukan berarti kita menyalahkan jawaban Datu lah, bukan. Karena tuh kan jawaban dari Datu terserah. Jadi itu tergantung keyakinan aja lagi. Mak yakin pakai. Terlepas dari itu tergantung sifatnya aja lagi Bang. Sifat. Karena kan ada istilah orang Banjar tuh, ada pepurunan aja gitu aja. Nah, ada pepurunan. Karena orang Banjar nih, purunnya ikam jaga ini kan sama aja tuh kayak kurang lebih aja tuh ibaratnya gitu. Jadi orang Banjar tuh ibaratnya, tapi hampir semua orang-orang lain pun memiliki ibaratnya sifat kayak keibaan gitu. Keibaan hati gitu. Karena kan orang Banjar ini kan salah satu karakteristiknya tadi tuh pertama rendah hati. Nah, orang tuh rendah hati, ibaratnya kadar yang kada tapi orang tuh apa? Tapi menyahang-nyahang gitu nih ibaratnya tapi mano gitu ibaratnya kalem ibaratnya rendah hati pokoknya gitu nah. Dan satu yang paling ini banyak dilupakan orang nih. Orang Banjar tuh kadada bangai bisi kebudayaan orang tuh berperang. Kadada. Kan ada tuh misalnya kenapa aja orang Banjar tuh membawa mandau terus ya lambu mandau nih. Nah kenapa kayang itu kada tugasan bahuma nuri namun orang luar melihatnya wah ngeri nih ngeri bener loh setiap hari bawa pedang penimpasan orang aja perspektif pulang sebenarnya semua itu tuh baik cuman kan tergantung orang menilainya aja lagi perspektif baik ya sudah ada baiknya lagi nah jadi Sana perempat kesimpulannya adalah orang Banjar tuh bisa dibilang unik dan beragam benar lah tergantung pulang kondisi geografisnya, mata pencahariannya dan semuanya tuh beda-beda lagi nih karena sudut pandang kan beda-beda juga lah banyak orang kayak tenang dan itulah yang menyebabkan karakteristik orang Banjar nih bisa juga ngalih dibaca kayak tenang bahasanya. Bujur. Iyalah, bujur di mukanya kelihatannya pemamaian tapi sekalinya orangnya lama hatian. Nah, itu. Lama buluan dia orangnya. Ulun ini kada awal dia nanda ulun lama buluan. Iya. Sebenarnya kita ini masih rame barna anak panderan lah, cuman karena waktu yang tidak mencukupi kayak tenang. Jadi mau kada mau kita akan sudahi sampai di sini dulu. Terima kasih dulu gasan Bebuan Pian yang sudah hadir berhujan-hujan hari ini. Semoga karena kita bertamuan lagi di Pandiran Baisukan berikutnya dan semoga Bebuan Pian sehat selalu. Yalah. Tadi bakas kehujanan, Bang. Akhirnya dan sana perempat. Apa itu? Rahmat.
Rahmat bujur. Amun misalkan bujur lah kehujanan garing rahmat berarti dosanya digugurakan. Amin. Sabar. Oke, dan sana perempat mungkin sampai di sini terlebih dahulu pertemuan kita di Pandiran Baisukan Sabtu 15 Februari 2025. Terima kasih kembali untuk bubuhan pada tuan. Iyalah. Galar bubuhan pada tuan Bang ini. Semoga kita ketemu lagi dan sana perempat semoga kita bisa bertemu kembali. Sampai di sini terlebih dahulu ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.